Nabi SAW bersabda pada hadis yang lain, "Idza kana yaumul qiyamah," ketika datang hari kiamat, Jibril alaihissalam berkeliling selama 4000 tahun. Lalu ia mendengar di neraka ada suara seorang laki-laki daripada umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW mengucapkan dalam neraka ini. Apa dia ucapkan? Zikir. Apa zikirnya? Ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hanan, ya Manan, duhai zat yang maha kasih sayang. Ya Manan, duhai zat yang maha melimpahkan karunia. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Betapa pentingnya zikir tersebut. Seorang hamba mengucapkan zikir. Kenapa? Karena ketika dia menghafal suatu zikir, kemudian dia dawamkan, sekalipun dia masuk ke dalam neraka, dia akan ingat zikir-zikir ketika dia masih di dunia. Dia dawamkan, dan itu menjadi suatu penyebab Allah akan selamatkan dia. Dan juga tadi dikatakan bahwasanya orang-orang kafir itu sangat berkeinginan masuk ke dalam agama Islam ketika mereka masih hidup. Maka saya katakan kemarin, banggalah engkau terhadap muslimmu, banggalah engkau terhadap keislamanmu, banggalah engkau dengan aturan-aturan Islam, banggalah engkau dengan sunnah-sunnah Islam. Kenapa? Karena kita nih ya, terus terang nih ya, jangankan orang yang tidak pernah majelis, orang yang majelis saja kadang malu menampakkan keislamannya. Dan dengar nih, di neraka ada suara Yahanannya menanya dari kaget Jibril, naik malaikat Jibril. Ketika sampai di bawah arsy Allah, dia sujud 2 rakaat. Supaya gulu dia pun mengatakan, ya Rabbi isma finar, ya Allah, apakah kau mendengar di dalam neraka tersebut ya Allah? Sautu rajulin, suara seorang laki-laki minal muslimin, dari kalangan orang Islam, ya gulu ya Hanan ya Manan, dia mengucapkan ya Hanan ya Manan mundu arba'ina alfa amin, sejak 40 tahun yang lalu itu suara sudah ada. Wa anni a'lamu innahu min ummati Muhammad SAW, dan aku tahu dan yakin duhai Allah, ini yang berbicara ini, yang berzikir dalam neraka ini, dia adalah umatnya Nabi Muhammad. Sesungguhnya duhai Allah, engkau mengetahui duhai Allah, hubungan pertemananku, kekerabatanku antara aku dengan Nabi Muhammad SAW. Dan sesungguhnya duhai Allah, aku senang menjadikan di tempat Nabi Muhammad itu kebaikan. Dan sungguh seorang laki-laki dari umatnya di neraka, semoga aku bisa diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Istilahnya nih ya, bahasa kasarnya nih ya, istilahnya malaikat Jibril itu di akhirat masih cari muka dengan Nabi Muhammad SAW. Dia ingin memberikan suatu kabar kepada Nabi yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Dia mengatakan apa? Ya Allah, izinkan aku untuk memberi syafaat ini umatnya Nabi Muhammad, agar aku bisa bawa dia untuk menghadap kepada Nabi Muhammad. Aku antarkan dia dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan wajahnya berseri-seri. Malaikat Jibril, malaikat yang tidak ada dosa, pimpinannya para malaikat, seluruh malaikat-malaikat Allah di bawah naungan malaikat Jibril, masih ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah mengatakan, aku telah menerima permintaan syafaatmu duhai Jibril untuk orang tersebut, dan aku telah menganugerahkan kepadamu orang tersebut. Maka pergilah kepada malaikat-malaikat Allah dan katakanlah kepadanya untuk dia mengeluarkan orang tersebut untukmu dan menyerahkannya kepadamu. Maka malaikat Jibril pun pergi. Ya Malik, sesungguhnya Allah menganugerahkan kepadaku untuk si fulan, maka keluarkanlah dia untukku dari neraka dan salahkan dia kepadaku. Malaikat Malik pun masuk ke dalam neraka dan mencari orang tersebut. Selama berapa lama malaikat Malik mencari? Selama 1000 tahun. Lalu dia pun tidak menemukan orang tersebut. Lalu malaikat Malik pun keluar menghadap kepada Jibril. Sesungguhnya neraka Jahannam, kata malaikat Malik, menjelaskan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, sesungguhnya neraka Jahannam itu berhembus, apinya itu berkobar-kobar, yaitu membelenggu, dan ia menjadikan besi-besi seperti batu. Kayu bakarnya neraka Jahannam itu manusia. Jibril naik lagi, malaikat Jibril menghadap kepada Rabbul Alamin, dan datang dia bersujud untuk kedua kalinya di arsy Allah dan berkata, duhai Tuhanku, duhai Allah, duhai Rabbi. Malaikat Malik tidak menemukannya. Di manakah orang tersebut duhai Allah? Sementara aku hanya mendengar suaranya saja. Di mana tempatnya? Karena neraka itu terlalu luas. Neraka itu terlalu luas, luar biasa luasnya. Maka Allah pun menjawab, duhai Jibril, katakan kepada dia bahwasanya itu orang berada di lembah ini dan di kedalaman ukuran ini, dan dia ada di pojokan ini dan berada di lubang ini. Banyak ya tempatnya dia. Allahumma ajirna minan, Allah selamatkan kita daripada siksa api neraka Jahannam. Lalu Jibril alaihissalam datang mengabarkan kepada malaikat Malik akan hal tersebut. Maka malaikat Malik pergi ke lembah neraka tersebut. Lalu ia menemukan dia berada di sana dalam keadaan terjungkal. Seluruh anggota tubuhnya dipenuhi dengan ular-ular yang berbisa, dan juga dipenuhi dengan kalajengking yang berbisa. Sudah dibakar jadi gosong. Begitu gosong digigit lagi sama ular.
Sampai situ, enggak, digigit lagi dengan kalajengking. Lalu malaikat Malik mengambil anggota badan yang tersisa. Jadi dia tuh badannya itu terpotong-potong sudah. Diambil anggota badannya yang tersisa. Lalu malaikat Malik menggerakkan dan menyentaknya. Maka terlepaslah seluruh ular dan kalajengking tadi. Kemudian malaikat Malik menggerakkan kembali orang tersebut, maka terlepaslah belenggu dan rantainya. Lalu orang tersebut menghadap kepada malaikat Malik dan berkata, "Wahai Malik, kenapa engkau datang kepadaku? Apakah kedatanganmu ini untuk menambah siksaku atau untuk menyelamatkanku?" Maka malaikat Malik berkata, "Aku tidak tahu, tidak paham. Tetapi Jibril menunggumu di atas." Lalu malaikat Malik mengambil dan menyerahkannya kepada malaikat Jibril. Lalu Jibril mengambilnya dan datang ke bawah arsy Allah Subhanahu, ke bawah kaki arsy Allah. Dan tidaklah ada seseorang yang melewatinya kecuali ia berkata, "Ini adalah fulan yang di neraka jahanam selama 40 tahun." Maka Allah pun berkata kepada orang tersebut, "Duhai hambaku, tidakkah kalamku, perkataanku, yakni Al-Quran, apakah Al-Quran itu tidak bisa menyelamatkanmu? Bukankah aku turunkan Al-Quran itu sebagai peringatan bagimu, duhai hamba-hambaku, duhai umatnya Nabi? Bukankah Al-Quran itu aku turunkan agar kalian baca, agar kalian menjadi suatu sandaran?" Dan Allah katakan apakah dalam Al-Quran? "Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin adim." Tidakkah mereka itu berpikir, kata Allah, tidakkah mereka itu menyangka, tidakkah mereka itu mengira bahwasanya kelak kalian akan dibangkitkan oleh Allah? Kapan itu? Liyaumin adim, di hari yang sangat menakutkan. Tapi yang kita baca bukan Al-Quran. Oke, kita baca Al-Quran, tapi apakah kita jadikan dia sebagai peringatan? Allah turunkan Al-Quran itu sebagai peringatan untuk hamba-hambanya, agar apa yang dia lakukan tidak bertentangan dengan kalam ilahi. Tapi Al-Quran hanya kita baca, tidak kita tahu artinya, tidak kita paham. Jangankan itu, Al-Fatihah aja kadang kita tidak tahu artinya. Berapa puluh tahun sudah kau hidup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tahu artinya? Tidak tahu. Ihdinas siratal mustaqim, tahu artinya? Tidak tahu. Tiap hari dibaca, sehari 5 kali, tidak tahu artinya. Kenapa? Karena kita jadikan Al-Quran itu hanya sekedar bacaan, bukan peringatan. Tidakkah aku mengutus kepadamu seorang Rasul, seorang Nabi? Tidakkah Rasul tersebut telah mengajak kepada kebaikan? Sekarang sudah tidak ada Nabi. Siapa yang mengajak kepada kebaikan? Ulama. Tapi karena terlalu tinggi ego kita, karena kesombongan kita terlalu besar, ketika diingatkan tidak mau mendengar. Busuk betul hati kita ini. Ketika diingatkan, menganggap diri paling benar, tidak ada yang bisa mengingatkan dia. Kemudian ia menjawab apa? Benar. Akan tetapi ingat, lihat jawabannya. Tetapi, duhai Allah, aku zalim terhadap diriku sendiri. Jadi di hadapan Allah ada suatu pengakuan. Orang tidak mau dengar nasihat, dia zalim sama dirinya. Orang tidak mau dengar hadis, dia zalim sama dirinya. Orang tidak mau baca Al-Quran, dia zalim sama dirinya. Orang tidak mau taat akan perintah Allah, dia zalim akan dirinya. Sehingga aku pun mengakui dosaku, kata orang hamba tersebut. Maka ampunilah aku, duhai Allah, dengan kebenaran apa yang telah aku katakan selama 4000 tahun di dalam neraka. Oh, dia ini hidup di neraka sudah 40.000 tahun. Tapi dia baca itu, ya Hanan ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram, itu 4000 tahun sudah dia baca. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, aku telah mengampunimu dan menganugerahkan kepadamu. Karena apa? Karena syafaat daripada malaikat Jibril. Rasulullah SAW bersabda, melanjutkan kisah tadi, lalu Jibril pergi bersamanya masuk ke dalam surga. Ya Allah, bagaimana nikmatnya itu ya. Dia sudah merasakan neraka ini, dan Jibril pun membersihkannya dengan air kehidupan dan dengan air Al-Kautsar. Maka hilanglah dari diri orang tersebut stempel bahwa dia adalah ahli neraka. Setelah itu malaikat Jibril masukkannya ke dalam surga. Lalu Jibril memberikan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Ucapkan salam kepada Nabi Muhammad dan berkata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, aku jadikan orang ini berada di tempat. Imam Hasan Al-Basri mendengarkan akan hadis ini, maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan apa? Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selamat darinya setelah 40 tahun. Karena bisa jadi aku termasuk orang yang masuk ke dalam neraka karena buruknya dosa-dosaku. Ya Allah, sekelas Imam Hasan Al-Basri, ulama dunia,